Kembali lagi di segmen khusus Editor View dan juga masih hadir di studio CNBC Indonesia Managing Editor CNBC Indonesia Demis Rizky Gusta serta masih bergabung melalui sambungan virtual atau Zoom Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Kita lanjutkan kembali untuk dialognya Pak Anggito dan juga Mas Demis. Di segmen kali ini saya akan ke Mas Demis terlebih dahulu. Yang mana banyak juga yang mengkaitkan melihat begitu ya dengan adanya rupiah digital ini akan memicu peningkatan transaksi di masyarakat kita dan nantinya juga akan berkontribusi positif terhadap PDB kita. Kalau dari skemanya seperti apa sih Mas? Yang mana juga ini menjadi harapan pemerintah yang ujung-ujungnya juga kita akan menjadi negara maju di 2045. Saya rasa sih nggak begitu ada bedanya ya, tapi mungkin ada beberapa poin penting dari si rupiah digital ini, atau kita kan nyebutnya central bank digital currency itu, yang masih dicari-cari bentuknya kan, adalah pertama kan istilahnya kan yang dikhawatirkan dengan adanya CBDC ini, rupiah digital ini, fungsi bank itu jadi hilang. Selama ini kan BI kalau mau menyalurkan rupiah ke masyarakat itu kan pasti lewat bank. Betul. Kalau misalnya ada rupiah digital kan pertanyaannya bank buat apa gitu. Nah di sini itu makanya kebanyakan bank sentral mungkin mencari cara, ya misalnya kayak Bitcoin aja, Bitcoin kan mereka bilang nggak butuh bank. Makanya ini dalam rupiah digital ini mungkin yang coba disesuaikan adalah gimana cara tetap melibatkan bank gitu. Artinya nanti mungkin tetap BI tetap menyalurkan rupiah digital ini lewat bank. Jadi bisa aja nanti si bank-bank atau mungkin nanti institusi keuangan lain yang bikin dompetnya, yang pengamanannya dari situ gitu. Nanti BI nyalurinnya ke situ. Jadi mungkin BI kayak bikin fondasinya aja, bank-bank ini semua yang bikin on top-nya gitu. Jadi kita bisa milih kita mau megang mau di siapa. Kalau soal PDB, mungkin juga ada satu hal yang menarik lagi dari rupiah digital ini, kalau misalnya adalah misalnya rupiah digital yang disimpan di kantong masyarakat itu dikasih bunga apa enggak? Boleh dikasih bunga apa enggak? Selama ini kan misalnya BI itu buat ngelakuin kebijakan moneter itu adalah ngatur bunganya kan di tingkat bank. Yeah. Bayangin kalau misalnya dia ngatur bunganya di tingkat dompet masyarakat. Nggak usah lagi dia nunggu-nunggu efek dari bank ke masyarakat, ke kredit, naikin aja bunga di kantongnya. Otomatis kan orang nggak belanja, ya udah gue tungguin aja. Di dompet gue aset gue makin tambah gitu. Di dompet bunganya ada di sini gitu. Dampaknya langsung, tapi mungkin ini juga ya ada pertimbangan lain kan. Ya seperti ini yang masih dicari bentuknya dan kayaknya BI lagi mencoba-coba cari. Mungkin BI nggak akan ngasih bunga sih. Sepertinya kan dari kemarin white paper-nya dia nggak akan ngasih bunga, terus dia juga akan tetap melibatkan bank. Di sini yang nanti mungkin masih bentuk-bentuk rupiah digital CBDC-nya Indonesia sendiri itu masih dicari-cari, Bram. Oke, jadi secara konsepnya juga ini masih menjadi konsep yang dicari juga agar tetap fit begitu ya bagi segala stakeholdernya BI. Iya, karena kan ini kan sistemnya udah kebangun gede banget nih, sistem moneter kita nggak mungkin dirombak begitu aja. Jadi mungkin yang harus dilihat itu nanti dari kertas turun ke praktiknya, praktiknya kayak gimana. Dan di praktisnya itu nanti pasti akan ketemu lah. Oh nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih kayak gini ya itu masih harus makanya harus ada pilot project yang sekarang udah banyak negara yang melakukan pilot project. Misalnya yang udah maju banget itu Cina itu udah bener-bener udah nerbitin di beberapa negara, ya tadi BLT itu dia udah langsung pakai yuan digital, nggak cash lagi. Jadi ya harus dicoba dulu sih sebenarnya. Oke, baik. Berarti memang kita masih menunggu begitu ya kepastian mengenai rencana penerapan dari rupiah digital ini. Kita bertanya kepada Pak Anggito dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kami pada dialog kali ini. Kira-kira Pak Anggito dengan perubahan rupiah digital atau CBDC ini, kira-kira sektor apa yang akan terpengaruh paling depan menurut proyeksi Anda Pak Anggito? Ya, ini sangat tergantung kepada tadi ya infrastrukturnya termasuk internetnya. Karena ini kan kartu lalu ada chipsnya, itu disimpan di server gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi jadi itu rawan juga untuk dia hilang gitu. Kalau hilang sudah dilacak gitu. Nah, sektor apa yang akan terpengaruh ya sektor keuangan. Pasti sektor keuangan, merchant itu akan sangat mendapatkan keuntungan ya dari adanya kartu ini. Yang kartu ini yang sebetulnya pribadi gitu ya, dia punya simpanan senilai sekian dalam bentuk kripto tadi itu,
dan ini bisa dipakai di transaksi-transaksi luar negeri ya. Jadi tidak perlu lagi kita mengkonversikan misalnya rupiah ke dolar, itu ya sudah nilainya kan sama gitu. Gitu ya. Nah, sebetulnya saya juga belum tahu apakah apa namanya uang kripto itu dinyatakan sebagai uang yang halal ya. Saya kurang tahu ya. MUI belum memberikan fatwa yang jelas ya, karena ini kan mengandung unsur ketidakpastian ya. Ya, artinya kalau nanti sudah banyak, sudah infrastrukturnya bagus, dan tidak bergejolak. Kalau kecil itu kan sangat sama mudah sekali bergejolak ya, bergejolak sama sekali. Nah itu bagaimana pengamanannya, dan kira-kira tiba-tiba masyarakat ada mengalami kerugian karena loh dulu kan nilainya kan 50 kok sekarang tiba-tiba 25 gitu ya. Nah itu karena apa, transaksinya belum liquid ya. Kalau sudah banyak yang pakai tentu akan lebih stabil ya kondisinya. Nah itu hal-hal yang saya kira yang akan dilakukan, tapi saya sih melihat manfaatnya lebih besar daripada risikonya ya. Nah yang penting adalah bagaimana Bank Indonesia itu berperan lebih aktif ya. Seperti Kris ini kan BI sangat militan ya, sangat gencar gitu ya melakukan. Mudah-mudahan segera dilakukan sosialisasi. Saya sudah membaca sebagian dari CBDC tadi ya mengenai white papernya, dan mudah-mudahan itu segera disosialisasikan melalui kampus-kampus, melalui unit-unit bisnis, lembaga keuangan, semuanya terlibat sehingga 2024 minimal kita akan mulai secara resmi ya.